Kali ini kita akan bahas spesifik gorengan ikonik yang akhirnya jadi gorengan Indonesia nih. Nah, itu namanya perkedel. Kalau kita nyari-nyari sumber di internet, pasti dengan mudah kita mendapatkan jawaban kalau perkedel itu tuh adalah masakan Belanda bernama frikadel. Ya, awalnya orang Belanda ngegoreng daging yang dihancurin, mirip kayak bakso. Nah, karena ekonomi sulit, akhirnya orang Indonesia tuh mulai nyampur daging dengan kentang. Lama-kelamaan yang tersisa itu cuman kentangnya doang. Iya sih, ceritanya itu ada benarnya juga, tapi sebagian besar cerita tentang kentang itu kan banyak yang belum terungkap ya, apalagi kentang itu kan sebenarnya bukan makanan asli tanaman di Indonesia. Nah, untuk di negeri Belanda sendiri, frikandel itu adalah makanan tradisional Belanda yang sebenarnya adalah sebutan orang Swedia dan sekitar Skandinavia lainnya untuk menyebut makanan bakso. Nah, seperti yang video gue pernah bilang kemarin, Raja Charles XII itu mengadopsi bakso dari Turki, maka mereka memberi nama makanan itu sebagai nama frikadel. Nah, karena interaksi antar orang Eropa itu masih dekat, sampai juga lah frikadel itu ke tanah Belanda. Dan nama dan resepnya juga sama ya. Nah, cuman emang kan pas kita ke Indonesia, karena orang Indonesia tuh nyebut F itu susah, nyebutnya P, akhirnya disebutlah frikadel, perkedel, ya begitulah. Nah, balik lagi nih, kalau orang Indonesia tuh mengganti daging jadi kentang, karena kentang emang semudah itu tumbuhnya, sehingga bisa jadi makanan penyelamat di era perjuangan Indonesia ya, melawan penjajahan. Nah, ternyata secara awal perkembangan kentang itu juga kurang lebih mirip sih ceritanya. Kentang itu tuh adalah tanaman asal asli Amerika yang kemudian tuh dibawa oleh Columbus dan teman-temannya. Nggak cuma bawa kentang sih, tapi juga bawa tomat, coklat, umbi-umbian lain, ya banyak deh. Tapi pas sampai Eropa, rata-rata tanaman asli Amerika ini langsung dikucilkan tuh sama orang-orang Eropa. Tanaman asli Amerika ini dicap dan disebarkan rumor bahwa tanaman liar dari Amerika ini buahnya itu semua beracun. Ya karena para petani Eropa zaman itu tuh takut tanaman asli Eropa yang mereka kembangbiakan selama ini malah nggak laku, nanti malah tergeser lah ya nanti posisinya. Apalagi itu kentangnya itu cepat banget tumbuhnya. Langsung panik lah kan ya para petani-petani Eropa. Nah, sejak 1748 kentang itu dilarang tuh dikembangbiakan di Eropa, terutama di Prancis. Karena rumornya bilang kalau makan kentang bisa bikin kita kena penyakit kusta. Hampir aja tuh tanaman kentang tuh punah di Eropa. Tapi untungnya ada seorang pemimpin Prusia, kalau sekarang tuh wilayah Jerman, Skandinavia ya, sama sekitarnya. Nah, pemimpinnya itu bernama Frederick yang Agung. Nah, ini tuh diam-diam melestarikan kentang di wilayahnya, sampai pada tahun 1756, dia itu spesifik secara terang-terangan membuat penyuluhan yang namanya Kaffeetorbellen. Nah, isinya itu memungkinkan untuk setiap lahan yang masih kosong supaya ditanami kentang. Nggak lama kemudian terjadi deh perang di seluruh daratan Eropa yang kita kenal sebagai Perang 7 tahun atau Seven Years' Wars. Yang pemicunya ya karena Inggris sama Prancis itu rebutan wilayah jajahan Amerika. Nah, Inggris sama Prancis tuh nggak nemu nih kata sepakat. Ya akhirnya perang gelobi temen-temennya membuat aliansi masing-masing di Eropa. Kayak Inggris tuh berteman sama Prusia Jerman tadi. Nah, terus Prancis itu nyari dukungan ke Austria dan Rusia. Nah, selama perang itu banyak orang Prusia itu yang ketangkep. Terus ketahuan juga mereka tuh nanam kentang. Jadinya seorang apoteker Prancis bernama Antoine Augustin Parmentier diminta sama seorang prajurit Prancis buat ngasih hukuman ke orang-orang Prusia yang ditangkap tadi itu dengan cara ya tentunya ngasih mereka makan kentang. Ingat nggak tadi ada persepsi rumor sebagai orang-orang Prancis bahwa kentang itu bisa membuat penyakit kusta. Nah, prajurit Prancis tuh pengen tuh para tahanan tuh terkena penyakit kusta. Psikopat banget kan ya mereka ini kalau dibayangin. Tapi kan kenyataannya yang kita tahu tuh mereka nggak bakal kena penyakit kusta ya. Udah sampai 3 tahun berlalu dikasih kentang terus-terusan, ditunggu-tunggu kapan nih kustanya muncul. Bukannya karena kusta, yang ada para tahanan itu malah makin sehat, malah makin kenyang kan ya itu ya mereka ya. Eta si goploy. Si goblok. Oh, si Mungkin gitu ya kata Antoine Parmentier ini. Kalau tahu tuh dari awal makan kentang itu nggak ada bikin kena penyakit kusta, itu tuh cuma mitos gitu ya. Yang ada tuh malah akhirnya dia muncul inspirasi kalau kentang itu tuh bisa mengatasi masalah kelaparan di Prancis. Seusai perang berakhir, itu pada tepatnya pada tahun 1763, Antoine ini diam-diam akhirnya nggak bawa dan menanam kentang di Prancis. Dia nyari cara tuh. Dia berargumen sama Francois Quesnay, nulis tuh kalau kentang itu tuh merusak badan, sama jagung tuh juga
juga bikin badan anak-anak tuh jadi kecil dan kurus dan kurang gizi. Mungkin maksudnya dia itu tuh kalau kita ngasih makan itu doang ya bisa-bisa akhirnya menyebabkan busung lapar ya. Iya bener sih. Kalau isinya kan cuma karbohidrat, kalau cuma dikasih makan itu doang memang bisa menyebabkan busung lapar seperti katanya dia. Dan tantangan dari Antoine ini makin banyak aja nih, makin berat sampai pada saat pemuka agama gereja di Prancis itu tuh ikut menolak kalau masyarakat beriman itu nggak boleh tuh makan kentang. Alasannya karena kentang itu nggak ada dapat izin sama Tuhan, karena kentang itu nggak di-mention di Bible. Nah, akhirnya gagal lagi deh. Nggak berhenti di situ aja, akhirnya terjadi juga paceklik pada tahun 1770. Bersamaan itu dengan Antoine Parmesan ini berhasil mengeluarkan jurnal di Academy of Besançon. Nah akhirnya mau nggak mau tuh pada tahun 1772 Fakultas Pengobatan Prancis tuh akhirnya ngeluarin pernyataan bahwa kentang itu aman dikonsumsi. Di sini itu udah mulai berubah sih status makanan kentang dari makanan haram menjadi makanan yang legal. Ya nggak sih? Seakan-akan tuh kayak hore gitu. Masalah paceklik dan kelaparan terselesaikan. Tapi ternyata nggak semulus itu bro. Antoine ini datang dan menawarkan dengan segala buktinya kalau kentang itu tuh aman dengan datang ke rumah sakit di kampung halamannya, yaitu Les Invalides. Nah, untuk menanam kentang itu di rumah sakitnya. Nah, karena rata-rata pasien yang datang yang dirawatnya itu memang orang-orang yang kelaparan, yang butuh makanan. Tapi yang seperti kita tahu ya, ego dan kesombongan di sini lebih diutamakan. Akhirnya dia makin pusing di sini ya. Orang-orang tuh udah kecapean, udah kelaparan gini, masih aja mikirin gengsi gitu. Dia mikir keras deh di sini gimana caranya biar pada percaya sama kemudahan dan kenikmatan kentang ini dan mengesampingkan ego. Jadi dia mikir keras latihan masak. Akhirnya dia bikin deh sebuah party, sebuah acara spesial yang mengundang orang-orang penting termasuk diplomatik Amerika, Benjamin Franklin. Nah, pesta makan malamnya ini ada 20 menu spesial yang pastinya semua ada unsur kentangnya di dalamnya. Di sini nih mereka tuh makan-makan mewah. Mereka tuh pada nanya tuh, ternyata semuanya ada unsur kentangnya. Mereka tuh kayak mau malu tapi gimana gitu ya. Tapi kentang tuh enak gitu ya. Mau gengsi mikir banyak tuh mereka. Bisa juga ya kenal tuh bisa jadi makanan elit kayak gini gitu. Sepanjang ini tuh perjuangan Antoine Parmesan ini nggak sia-sia ya akhirnya ya. Sampai dikasih penghargaan sama Raja Louis XVI dan Ratu Marie Antoinette berupa karangan bunga ungu dari tanaman kentang. Nah, bahkan Raja Louis XVI ini bikin bros yang bentuk bunga ungu kentang di kera bajunya, dan untuk Ratu Mary ini menjadiin bunga ungu kentang itu sebagai hiasan rambut. Nah, sadar tuh dia kalau orang-orang miskin tuh belum percaya sama kentang, apalagi stereotip yang sampai digemburkan kalau kentang itu beracun tuh kan masih lekat di masyarakat miskin ya. Dia kan masih bikin pestanya untuk orang-orang kaya nih. Ternyata dia cobain lagi ke masyarakat miskin dan ternyata bener aja. Mereka tuh nggak percaya ini bisa jadi pengganti roti. Sampai akhirnya terpikirkanlah cara brilian Antoine buat nyuruh para prajurit itu untuk menjaga lahan yang khusus ditanami kentang aja pada siang hari. Nah, tujuannya supaya masyarakat miskin itu beranggapan kalau di lahan yang dijaga itu tuh pasti sesuatu yang berharga sampai harus dijaga sama prajurit, ya nggak sih? Tapi malamnya tuh sengaja dibiarin aja nggak dijaga sama prajurit supaya malamnya tuh orang-orang tuh kepo dan mencuri kentang tadi deh. Biar rencana ini kelihatan nyata dan kentang tuh jadi seolah beneran barang yang berharga. Kentang yang dicuri ini tetap dicari dan informan-informan yang ngasih tahu siapa yang menyurinya ini dikasih hadiah. Walaupun pada akhirnya si pencuri itu nggak dihukum serius sih. Semakin meyakinkan, Antoine ini terbitin tuh sebuah majalah resmi, jurnal resep masakan tentang kentang. Bahkan di tulisannya itu ada perintah langsung dari Raja Louis XVI. Beberapa hari setelah resep masakan kentang itu rilis, malah terjadi nih revolusi Prancis, dimana kepercayaan masyarakat terhadap Raja Louis XVI ini kan hilang ya. Padahal kan udah ada cap Raja Louis tuh di buku resep makanan tentang kentangnya tadi. Waduh, sial banget ya nasib Antoine, gagal terus. Tapi ternyata kali ini enggak guys, Antoine ini berhasil. Ya nggak peduli banget sih sama rajanya itu. Yang penting tuh resep masakannya tuh bisa digunain dan mereka nggak kelaparan. Apalagi revolusi Prancis itu membuat kekacauan besar ya kan ya. Pada akhirnya kesuksesan Antoine berlanjut. Nah gimana guys? Kalau kalian jalan-jalan ke Prancis, ada yang dibuat patung monumen Antoine Parmesan ini di Paris Metro yang posenya itu lagi ngebagiin kentang ke petani. Nah kalau tanpa perjuangan panjang Antoine Parmesan sama Frederick yang tadi itu yang mempopulerkan kentang di Eropa, maka mungkin Belanda tuh nggak bakal tiru masakan Prancis ataupun Swiss ya gitu ya, yang ada kentang di dalamnya. Bahkan Belanda tuh nggak bakal ngebawa kentang buat dibudayain ke Indonesia dan nggak bakal bisa tuh jadi makanan darurat para pejuang zaman dulu kan. Jadi sebegitu berharganya seporsi perkedel ataupun semua makanan yang berbahan kentang tadi ya. Udahlah enak, murah lagi ya. Bayangin aja kalau Antoine Parmesan ini tuh menyerah di tengah jalan tuh tadi. Jadilah multiverse di mana Indonesia itu tanpa kentang. But I've been forgotten, not you. I
I've been buried long time ago. Where did you come from? Where did you go? Apa yang kamu makan, itulah yang akan membentuk dirimu. Like, komen, dan subscribe kalau kamu suka dengan konten-konten kayak gini. Dan komen-komen aja kalau ada gue salah ya. Bye-bye.